Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yatim piatu. Pemuda tersebut bernama Malim Deman. Ia adalah seorang pemuda yang rajin bekerja dan baik hatinya. Setiap hari, ia mengurus sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Di sekitar sawah milik ibu Malim Deman, tinggallah seorang janda tua bernama Mande Rupiah. Mande Rupiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Mande Rupiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga padinya pada malam hari. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama nak. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Ia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mande Rupiah untuk meminta air minum. Aku minta air aja deh. Belum juga Malim Deman tiba di pondok Mande Rupiah, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mande Rupiah. Dengan berjalan berjaga-jagat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperanjatlah Malim Deman ketika melihat tiga bidadari tengah di mandi kolam yang terletak di belakang pondok Mande Rupiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan tiga bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah bernama. Malim Deman juga melihat tiga selendang tergeletak di kolam itu. Malim Deman berpikir pasti ketiga selendang tersebut digunakan oleh para bidadari untuk kembali ke khayangan. Maka dengan berjalan mengedap-ngedap dia mendekati ketiga selendang tersebut lalu mengambil salah satunya. Kemudian dia segera menyembunyikan selendang itu dan dia kembali mengikuti tiga bidadari yang tetap mandi tersebut. Bidadari, kalau salah satu, pasti mereka tidak akan bisa kembali. Menjelang waktu pagi, tiga bidadari ini berniat kembali ke khayangan. Namun salah satu bidadari yakini bidadari bungsu bernama Alina tidak dapat menemukan selendang miliknya. Ayo kita bantu mencari. Aku akan ikut membantu. Kedua kakaknya telah berusaha mencari selendang itu, namun hingga menjelang fajar selendang milik bidadari bungsu tetap tidak dapat ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, kedua bidadari dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keduanya menggunakan selendangnya masing-masing untuk terbang kembali ke khayangan. Karena matahari akan terbit. Ya, sebaiknya aku kembali. Aku akan tetap di sini sampai menemukan selendangku. Jaga dirimu baik-baik adik, kita akan kembali. Bidadari bungsu mengangguk karena hanya bisa melihat kepergian kedua kakaknya. Sepeninggalan kakak-kakaknya, bidadari bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati Siapa dan namamu, membunuh Nak? si bidadari bungsu. Salam kenal, namaku Alina. Mari ikut denganku. Katakan Dek, ibuku tidak akan keberatan. Dia paling senang jika kau pergi ke rumahku. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mande Rupiah. Cantik ini yang kau bawa. Gadis ini namanya Alina, Bu. Aku menemukan dia di belakangnya pondok milik ibu. Apakah ibu keberatan kalau ingin menantunya di sini? Tentu saja ibu mau. Bahkan ibu tidak keberatan sama sekali. Dalam hati gembira Mande Rupiah menerima putri bungsu itu dan mengakunya sebagai anak. Kemudian Malim Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Mande Rupiah. Malim Deman lalu memberikan selendang milik Alim itu kepada Mande Rupiah untuk disimpan. Ia meminta Mande Rupiah untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak saat itu Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Mande Rupiah untuk menemui Alina. Malim Deman dan Alina tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim Deman memberi nama Sultan Duana untuk nama anak lakinya itu. Alina awalnya sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun sejak Sultan Duana lahir, perangai Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di arena perjudian. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Alina menjadi sangat bersedih melihat perangai buruk
suaminya. Dia kadang menangis sendiri menatapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar. Hingga pada suatu hari dia menemukan sebuah selendang di rumah mandi rupiah. Alina menyadari bahwa selendang tersebut adalah miliknya. Dengan segera beliau mengambil selendangnya dan menyimpan untuk kembali ke kayangan. Setelah menyimpan selendang, Alina segera menemui Bujang Karim pegawai kenalin bahwa aku akan kembali ke kayangan dengan membawa sinden piano. Baik Nyonya. Bujang Karim terkejut mendengar perintah dari nyonyanya dan dengan cepat beliau mencari Malim Deman ke area pejudian. Setelah bertemu dengan Malim Deman, Bujang Karim segera menyampaikan pesan dari Alina kepada Malim Deman. Beliau bilang beliau akan kembali ke kayangan membawa anak kalian. Apa? Malim Deman panik. Dengan terburu-buru, dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Alina, kau di mana? Jangan tinggalkan aku. Maafkan aku. Aku janji akan berubah. Sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada. Istrinya telah membawa anak semata wayangnya kembali ke kayangan. Malim Deman hanya dapat mencari kepergian anak dan istrinya. Dia benar-benar menyesal, namun penyesalan hanyalah penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diubah. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya.